Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Romi Ramdon Ginanjar SPDI, MPD, MOS, selaku dosen mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Sekolah Dasar. Dan yang terhormat teman-teman kelas 4D yang sangat berbahagia. Adapun topik yang akan saya bahas dalam pertemuan kali ini adalah desain rencana pelaksanaan pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Uyun yang akan bertugas sebagai moderator dan pemateri pada penyampaian presentasi pada pagi hari ini. Saya akan membimbing jalannya presentasi kali ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Resti Deka Fitri dan Balkis Nabila Ayu. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai presentasi pada kali ini yang akan pertama dibacakan oleh saya sendiri, Nur Uyun. Baik, materi yang akan saya sampaikan yaitu pengertian dan tujuan RPP. Nah, sebelumnya mungkin udah tahu ya, RPP itu kepanjangan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, yang dimana artinya adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan perorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Nah, mungkin bingung nih apa sih maksud dari pengertian RPP ini ya. RPP ini merupakan itu persiapan yang harus dilakukan sebagai guru atau pendidik sebelum mengajar. Jadi sebelum kita untuk melakukan pembelajaran, kita sebagai guru itu harus menyiapkan RPP dulu. RPP itu rencana pelaksanaan pembelajaran dulu ya, supaya pembelajaran tersebut berjalan sesuai prosedur yang telah dicantum di dalam RPP. Nah, persiapan di sini itu RPP itu merupakan persiapan. Persiapan di sini itu dapat diartikan sebagai persiapan tulis. Nah, tulis itu kita harus udah mengetahui tuh apa yang kita akan sampaikan. Kita terus memahami dulu nih. Sekali ini kita akan membahas apa, materi apa, begitu. Terus persiapan mental. Nah, kita juga harus mempersiapkan mental karena anak SD apalagi kelas rendah itu amat sangat kita harus siap akan mental kita. Dan apalagi kelas 4, 5, 6 juga itu kita harus mempersiapkan mental kita karena nama juga anak SD ya, tidak kadang ya dunianya masih dunia bermain, jadi mereka mungkin belum benar-benar memahami apa yang kita sampaikannya. Terus kita tuh harus mengetahui situasi emosional yang akan dibangun. Nah, karena anak SD itu biasanya memiliki sifat yang berbeda-beda. Kadang dia paginya semangat, kadang dia semberut atau gimana. Nah, jadi kita terus mengetahui situasi anak murid tersebut nih. Jadi sehingga kita sudah mempersiapkan nih RPP kita tuh apa. Misalkan kalau anak tersebut mungkin ada anak yang sedang cemberut. Nah, bagaimana caranya agar anak itu tertarik ikut mengikuti pembelajaran kita. Nah, kita terus mempersiapkan tuh sebelum itu kita harus mengambil jalan keluarnya supaya jika terjadi anak itu bosan dalam materi yang guru sampaikan, nah kita tuh harus harus mempersiapkan metode lain supaya anak itu bersemangat dalam mengikuti pembelajarannya. Nah, lanjut ada di sini lingkungan belajar yang produktif. Maksudnya dari sini yang produktif itu lingkungan yang aktif. Maksudnya kayak ketika guru menyampaikan, nggak hanya guru saja yang ngomong gitu. Jadi kita harus ada timbal baliknya. Kita nanya ke anak murid memahami. Kita menanyakan kepada anak murid supaya
bener nggak sih apa yang kita sampaikan itu nyampe enggak kepada anak tersebut gitu, paham enggak. Nah kalau mungkin tidak paham ya kita harus putar otak lagi nih, bagaimana caranya anak tersebut harus paham dengan materi yang kita sampaikan. Nah lanjut ada termasuk meyakinkan pembelajaran untuk mau terlibat secara penuh. Guru itu harus benar-benar siap akan situasi kelas yang kita akan bangun di saat pembelajaran tersebut ya. Nah selanjutnya yaitu ada berdasarkan Permendiknas nomor 41 tahun 2007 pertanggal 23 November tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, bahwa mengembangkan RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Jadi membuat RPP juga harus untuk memenuhi pencapaian kompetensi dasar pembelajaran tersebut. RPP ini disusun setiap KD. Kode itu kompetensi dasar ya, yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Jadi RPP tersebut bisa digunakan dalam satu pertemuan atau bisa di 2 atau 3 kali pertemuan gitu. RPP ini disusun sesuai dengan pertemuan atau jadwal pembelajaran yang dirancang. Misalnya kali ini misalkan hari ini kita belajar matematika, nah kita menyusun rencana pelaksanaan pembelajarannya itu yang matematika. Jangan kita menyusun rencana pembelajarannya IPA gitu kan, itu nggak nyambung. Jadi kita harus benar-benar menyusun jadwal pembelajaran dan pembuatan RPP-nya gitu, supaya dalam pembelajaran tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai dengan proses atau tujuannya si pembelajaran pada hari itu. Lanjut ada tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah yang pertama itu mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Nah tujuan pembuatan RPP itu yang pertama mempermudah kita untuk menyusun bagaimana cara kita menyampaikan materi kepada anak murid. Selanjutnya ada memperlancar. Nah kita sudah memahami dan sudah menguasai apa yang kita akan ajarkan nanti, itu akan mempelajar kita di saat pembelajaran hari itu. Jadi jika kita sudah mudah dalam memahami materi rencana pembelajaran yang akan disampaikan, nah kita otomatis kita akan mudah dan memperlancarkan kita untuk dalam proses pembelajaran. Dan ada meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Ketika sudah kita menguasai pembelajaran itu dengan mudah dan penyampaian itu lancar, maka akan meningkatkan hasil proses belajar. Nah, jadi anak tersebut akan ada progres peningkatan dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya, yang kedua itu memberi kesempatan bagi pendidik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan pendidik, dan fasilitas yang dimiliki sekolah. Nah, maksud dari kalimat ini itu memberikan kesempatan pendidik nih sebagai guru nih untuk merancang pembelajaran dan disesuaikan juga nih fasilitas yang ada di sekolah. Mungkin kita awalnya pengen di lapangan, berhubung lapangan hujan, misalkan di cuacanya hujan, nah kita harus putar balik kotak lagi, kita harus di kelas nih. Di kelas kita harus belajar apa ya? Nah, fasilitas yang ada yang disediakan oleh sekolah itu apa ya? Nanti kita terus mikir ke situnya. Jadi ketika kita merancang suatu pembelajaran, kita harus memikirkan juga fasilitas yang digunakan, yang ada, yang disediakan oleh sekolah itu apa saja, sehingga anak itu bisa mudah nanti untuk mempraktekkan langsung atau memahami dalam pembelajaran pada hari itu. Dan dibuatnya RPP ini memudahkan guru untuk guru ini mempunyai kemampuan apa nih di dalam bidang di dalam pembelajaran ini nih. Mungkin yang awalnya guru hanya menyampaikan materi saja, ceramah saja gitu. Nah mungkin guru sebenarnya pengen nih dia tuh ada atau games atau gimana supaya anak itu
paham terhadap materi kita. Nah, maka dari itu di RPP ini memberi kebebasan kepada guru untuk membuat suatu rancangan pembelajaran agar anak itu paham apa yang akan kita sampaikan di saat nanti pembelajaran. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Nah, dengan disusunnya RPP dan telah dilaksanakannya sesuai prosedur RPP yang telah dibuat, maka kita sebagai pendidik bisa melihat nih progres perkembangan anak tersebut nih. Mungkin kali ini pembelajarannya dengan metode ini. Nah, kita bisa memantau anak ini, apakah anak ini mampu dalam metode ini memahami pembelajaran atau tidak nih. Mungkin ada sebagian anak yang mampu paham dalam materi ini dengan metode ini. Mungkin ada anak yang tidak memahami nih dengan cara ibu penyampaian ini, metode ini, anak itu tidak paham. Nah, maka dari itu dengan rencana pembelajaran ini kita tuh tidak hanya terpaku dalam satu metode saja, kita tuh harus menyiapkan beberapa metode agar jika terjadi anak itu tidak paham dengan materi ini, maka ada metode lain supaya anak ini bisa paham dalam materi yang kita akan sampaikan. Selanjutnya, pentingnya RPP untuk guru. Nah, kenapa sih RPP itu penting untuk guru? Ya, di sini dijelaskan kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak guru yang tidak menyusun RPP. Nah, faktor dari penyebab guru tidak menyusun RPP yaitu tidak memahami dengan benar apa sesungguhnya hakikat RPP tersebut. Nah, bagaimana prinsip penyusunan RPP serta apa pentingnya RPP yang disusun. Nah, bagi pendidik yang terpenting adalah hadir di kelas. Mungkin sebagian guru itu berpikir bahwa yang penting dia hadir di kelas, menyampaikan materi di kelas, tapi tidak membuat RPP. Nah, kebanyakan guru itu kan tidak membuat RPP karena ya prinsip dia yang penting dia hadir di kelas, dia menyampaikan materi, sudah gitu, selesai gitu. Nah, tidak seperti itu ya, karena RPP itu penting untuk bagaimana sistematika kita untuk proses pembelajaran itu dari mulai pembukaan, isinya sampai kita penutupan itu kita tuh harus paham betul karena supaya kita mau tahu juga anak tersebut paham atau tidak nih apa yang kita ajarkan. Jangan kita hanya menyampaikan saja tapi anak tersebut tidak paham apa yang kita sampaikan. Itu namanya kayak membuat anak tersebut kebingungan, apa sih yang disampaikan guru tadi, oh aku lupa nih, atau aku nggak paham nih apa yang ibu sampaikan. Nah, mungkin sebagian anak ada yang berani untuk mengungkapkan, ibu saya tidak paham, atau ada anak yang emang benar-benar takut untuk mengungkapkan tersebut. Dia diam antara dia mengerti atau diam tidak mengerti. Tapi kebanyakan anak diam yang tidak mengerti gitu. Untuk menanya pun tidak mengerti apa yang akan ditanyakan karena dia tidak mengerti materi yang disampaikan guru tersebut gitu. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa RPP penting disusun oleh guru. Nah, yang pertama itu guru akan mempunyai tujuan pembelajaran yang jelas sehingga memungkinkan target atau peserta didik nih pencapaian materi yang berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar akan tercapai secara optimal. Nah, yang kedua itu guru akan menguasai materi yang akan disampaikan dengan baik. Dengan pembuatan RPP, nah, guru juga akan menyampaikan materinya juga dengan baik, dengan tersusun, dengan rapi, jadi tidak berantakan, tidak kemana-mana gitu. Maksudnya kayak dari susunan-susunan itu sudah tersusun di RPP tersebut dan guru tersebut melaksanakan apa yang telah ditulis di RPP tersebut. Selanjutnya, guru akan mempunyai metode yang tepat dalam proses belajar mengajar sehingga akan mudah dipahami oleh siswa. Nah, maksudnya kan di rencana pembelajaran itu tertera metode yang akan kita pakai di pembelajaran tersebut. Nah, mungkin satu yang dicantumkan. Nah, mungkin ada kendala lain yang tidak bisa membuat metode tersebut dipakai, maka guru tersebut harus mempunyai cadangan metode lain supaya jika metode yang sudah ditulis di RPP tersebut
tidak berjalan dengan baik, nah maka guru tersebut harus berusaha menggunakan metode lain supaya anak tersebut paham dengan materi yang akan disampaikan guru. Nah, selanjutnya ada guru akan memiliki pemilihan media yang tepat, sehingga mungkin siswa sangat tertarik terhadap materi yang disampaikan. Nah, dengan pembuatan RPP, nah di situ ada tanda media. Nah, mungkin guru tersebut menggunakan media video lah, atau alat-alat sekitarnya, atau bagaimanapun itu nanti ada medianya gitu, jadi supaya anak itu paham. Jadi lihat nyata kalau medianya itu kan ada video-video, nanti anak itu bisa menonton. Atau media ceramah, nanti anak hanya mendengarkan saja gitu loh, jadi anak tuh akan berangan-angan saja gitu tuh. Atau media alatnya nih dibawakan tuh alatnya, nah itu bisa mempermudah anak tersebut paham akan materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Selanjutnya, guru akan memiliki standar yang jelas dalam memberikan evaluasi kepada siswa, bahkan memungkinkan para siswa dapat menjawab semua soal dengan tepat. Nah, dengan dirancangnya RPP, nah, rencana pelaksana pembelajaran, nah jadi memungkinkan kemungkinan besar anak tersebut paham nih apa yang disampaikan guru, sehingga di saat ujian atau guru memberikan soal, anak tersebut bisa menjawab materi-materi yang disampaikan itu. Jadi anak-anak peserta didik itu bisa menjawab dengan tepat soal-soal yang diberikan oleh gurunya gitu. Mungkin begitu yang saya sampaikan. Ya baik, selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip penyusunan RPP. Nah, baik teman-teman, langsung saja ya. Yang selanjutnya itu akan dibacakan oleh Resti Deka Fitri. Kepada Resti Deka Fitri dipersilakan. Prinsip-prinsip penyusunan RPP. Prinsip-prinsip penyusunan RPP terbagi menjadi 8. Yang pertama, di sini ada perbedaan individual peserta didik. Perbedaan individual peserta didik itu antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, dan lain-lain. Yang kedua, partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik. Berpusat pada peserta didik itu untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Yang keempat, pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang. Untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Yang kelima, di sini ada pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP. Di sini memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedial. Yang keenam, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan. Seperti antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Yang ketujuh, mengakomodasi. Mengakomodasi itu apa sih? Keterpaduan lintas mata, pelajaran, lintas aspek, belajar, dan keragaman budaya. Yang kedelapan, penerapan teknologi, informasi, dan komunikasi. Itu secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.
Selanjutnya, di sini ada komponen-komponen RPP. Komponen-komponen RPP yang pertama, identitas mata pelajaran. Apa sih identitas mata pelajaran? Identitas mata pelajaran meliputi satu pendidikan, kelas, semester, program-program keahlian, mata pelajaran, atau tema materi pelajaran yang dibahas, dan jumlah jam pertemuan. Yang kedua, di sini ada standar kompetensi. Standar kompetensi itu merupakan kualifikasi atau kemampuan minimal yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan atau semester pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga, kompetensi dasar. Apa sih kompetensi dasar itu? Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai dirujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Yang keempat, indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi itu adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran itu? Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik dengan kompetensi dasar. Yang keenam, itu ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran itu apa sih? Materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir uraian sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya di sini ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu apa sih? Metode pembelajaran itu yang digunakan guru hendaknya dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif agar peserta didik dapat mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan itu apa sih? Pendahuluan itu merupakan kegiatan awal dalam satu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkit motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, inti. Kegiatan inti itu merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang. Yang ketiga, penutup. Penutup itu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Selanjutnya, di sini ada penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar itu apa sih? Penilaian, proses, dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar penilaian. Yang terakhir, di situ ada sumber belajar. Sumber belajar itu, penentuan sumber belajar didasarkan
pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya akan dibaca oleh Balkis. 5. Contoh format RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Yang ke-1, Satuan Pendidikan. Yang kedua, kelas atau semester. Yang ketiga, tema 1. Yang keempat, subtema 1. Yang kelima, pembelajaran. Yang keenam, alokasi waktu. Yang A, kompetensi inti atau KI. Yang B, kompetensi dasar atau KD dan indikator. Yang C, tujuan pembelajaran. Yang D, materi pembelajaran. Yang E, metode pembelajaran. Yang F, kegiatan pembelajaran. Yang G, sumber, alat, dan media pembelajaran. Yang H, penilaian pembelajaran. Baik, demikian presentasi yang kami sampaikan. Kami ucapkan alhamdulillah karena telah menyelesaikan presentasi pada kali ini. Terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya dan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah membimbing kami dalam presentasi kali ini. Kami selaku kelompok 8 kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.